Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey di segmen cruise ship. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan pada saat interview ke kapal pesiar dan cara menjawabnya bagi new hire. Jadi, new hire yang saya maksud di sini adalah kalian yang belum pernah sama sekali bekerja di kapal pesiar. Kalau yang udah ex kapal gitu, mungkin 1 kontrak, 2 kontrak, bahkan mungkin 5 kontrak dan sering gonta-ganti perusahaan, ya kalian pasti udah familiar banget lah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetapi beda cerita dengan new hire yang belum punya pengalaman kapal sama sekali. Nah, dan di video kali ini saya akan bagikan ya beberapa pertanyaan yang akan ditayangkan kepada para new hire ini dan juga cara menjawabnya. Dan pertanyaan di sini ya ini kebanyakan sifatnya bukan berurusan dengan pekerjaan gitu. Kalau yang urusan pekerjaan ya kalian pasti udah tahulah sesuai dengan bidang yang kalian ambil. Yang housekeeping ya housekeeping, restoran ya restoran, yang bar ya bar, laundry ya laundry. Nah, tapi kalau pertanyaan ini ya ini di luar pekerjaan kalian. Yang pertama, what do you know about cruise ship? Atau apa yang kalian ketahui tentang kapal pesiar? Di pertanyaan ini, kalian diharuskan menjawab ya apa yang kalian ketahui tentang kapal pesiar dengan bahasa kalian sendiri, sepengetahuan kalian gitu. Nah, kalau dulu saya jawabnya kayak gini. Cruise ship, sometimes we call it floating hotel, is one of hospitality industry that offers special services and luxury facilities to the guests for guest satisfaction. And it sails to many different places as well as different countries. Nah, buat jawabannya kalian pokoknya bisa nyari sendiri, kalian bisa ngembangin sendiri lah. Pokoknya inti dari kapal pesiar itu ya floating hotel yang menawarkan fasilitas yang spesial dan juga mewah ya. Dan itu pergi ke berbagai tempat yang berbeda, ke negara yang berbeda juga, tapi lewat jalur laut. Nah, pokoknya intinya itu. Yang kedua, please mention some of the departments that we have on board. Atau sebutkan beberapa departemen yang kita punyai di kapal pesiar. Di kapal pesiar ini ya, ada cukup banyak departemen, dan di setiap perusahaan itu punya nama masing-masing, dan tentunya antara satu dengan perusahaan lainnya ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah, sekarang saya bantu kasih jawabannya, yaitu sesuai dengan yang ada di perusahaan saya dan juga yang umum-umum di perusahaan lain lah. Secara umum, di kapal pesiar itu terdiri dari 3 departemen besar. Yang pertama ada deck, yang kedua ada hotel, yang ketiga ada engine. Akan tetapi kalau kalian cuma jawabnya 3 ini kan ya kalian kelihatan kurang knowledgeable gitulah. Nah, jadi kalian harus sebutkan yang banyak, sebanyak-banyaknya yang kalian bisa sebutkan dan lewat di otak kalian gitu. Nah, kalau secara spesifik ya, itu departemennya ada departemen ini. Jadi, di kapal pesiar itu ada deck department, engine department, galley department, housekeeping department, restaurant department, bar department, front office department, shore excursion department, entertainment, spa, medical, hotel administration. Nah, aslinya kalian bisa nyebutin 5, itu aja aslinya udah nggak masalah. Nah, kan tetapi kalau bisa lebih banyak ya why not gitu. Itu kalau nggak salah tadi tak kasih 12 ya. Akan tetapi di beberapa perusahaan ada yang departemen-departemen itu dijadiin satu gitu. Kayak tak kasih contoh di Viking aja ya. Nah, itu antara front office dan juga shorex, nah itu jadi satu. Jadi personel front office dan shorex itu sama, cuma rollingan aja sih. Nah, terus housekeeping sama laundry itu kalau di Viking juga jadi satu. Biarpun pimpinannya beda tapi masih dalam lingkup housekeeping lah. Nah, kalau di kapal lain ada cerita dari teman saya kalau housekeeping sama galley itu jadi satu. Akan tetapi galley di sini yang istilahnya kayak pot wash, dish wash gitu ya. Kalau yang masak ya tetap sih galley gitu. Yang ketiga, why do you resign from your previous company? Atau kenapa kalian resign dari perusahaan sebelumnya? Nah, dan ini pertanyaan yang cukup menjebak ya aslinya. Karena dalam menjawabnya, kalian tidak boleh menjawab dengan menjelekkan perusahaan sebelumnya. Karena kalau kalian menjawab dengan menjelekkan perusahaan sebelumnya, nah
itu interviewer udah langsung tertanam di kepala. Wah, ini orang resign tapi malah jelek-jelekin, gimana besok kalau resign dari perusahaan kita juga. Nah, jadi kalian menjawabnya harus dengan cara yang baik lah, dengan jawaban yang baik juga gitu. Contohnya kayak gini. Honestly, my previous company is good company and I have a lot of friends there. It gave me good facilities as well as good earnings for me. But I want to improve my career. I want to improve my skills. I want to seek new experiences. And I want to find new challenges that awaits me. Dan jangan pernah jawab kayak gini. Honestly, my previous company is really bad company. Small salary, full of mafia, bad management, and toxic working place. It's not a good place to work there. That's why I moved. That's why I resigned. Jadi kalian mau jawab dengan bahasa kalian sendiri. Intinya jangan sampai menjelekkan perusahaan sebelumnya. Yang keempat, why do you want to join with us? Alias kenapa kamu pengen join sama kita gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, make sure bahwa kalian tahu seperti apa kondisi di perusahaan yang kalian lamar gitu. Nah, caranya ya ini selain bisa lewat postingan di sosial media yang di-share oleh perusahaan itu, kalian juga bisa tanya kenalan kalian yang kerja di sana. Dan untuk pertanyaan ini jawabannya sih aslinya cukup gampang ya, selama kalian punya informasi dan itu bisa jadi senjata kalian. First thing first, it's my biggest dream to be part of your company. I know your company is a good company, sir. My friend told me that your company gives good facilities for the crew members, and your company cares for the crew member as well. And the itineraries are all good. You have a lot of ships all over the world. Nah, jadi kalian intinya itu jawabnya hal-hal yang baik tentang perusahaannya ya. Akan tetapi jangan terlalu over lah, jangan terlalu, kalau bahasa Jawanya itu jangan terlalu dibombong lah. Ya kalian memuji tapi masih dalam taraf yang normal gitu. Jangan terlalu ditinggi-tinggikan karena itu nanti bisa jadi celah buat nge-counter jawaban kalian. Yang kelima, why do you want to work on board? Atau kenapa kalian pengen kerja di kapal pesiar? Ya mestinya udah umum banget lah kalau ya pengen jalan-jalan keliling dunia gratis, gajinya gede, habis itu bisa dapat pengalaman yang banyak. Ya tapi dalam membahasakannya ya, terutama kalau masalah gaji, kalian jangan langsung nyebut big salary, itu jangan langsung nyebut kayak gitu. Nah, tapi kalian bisa belokkan dan haluskan bahasa kalian sedikit ya. Tak kasih contoh kayak gini. First, working on board is my biggest dream. Second, I want to gain a lot of experiences. Third, I want to travel the world. Fourth, I want to improve my skills. Fifth, I want to increase my income for my family and my parents. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Nah, buat yang lainnya, ya kalian bisa cari sendirilah jawaban versi kalian itu seperti apa. Nah, pokoknya intinya kalau mau bilang gaji gede ya, kalian jangan langsung to the point banget gitu loh, tapi dibelokkan sedikit dengan bahasa I want to increase my income, I want to improve my earnings, dan tentunya ditambahin embel-embel for my family and my parents. Nah, itu jawabannya ya. Jadi jangan langsung cediat big salary, jangan ya. Yang keenam, what do you know about working on board? Alias apa yang kalian ketahui tentang bekerja di kapal pesiar. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan wajib yang pasti akan ditanyakan ke setiap new hire yang belum punya pengalaman kapal. Karena ya antara kerja di darat dengan di kapal itu jauh banget berbeda. Dan untuk jawabannya seperti ini. First, full of pressure. Second, we have to work in a long period of time, like 10 hours or even 12 hours. Third, long contract. Fourth, far away from home. Fifth, we have to be able to work with people from different nationalities. And sixth, no day off. Jadi itu dia jawabannya. Cukup simpel kan? Pokoknya intinya yo full pressure, kontrak lama, jauh dari rumah, jam kerjanya cukup panjang,
habis itu harus bisa bekerja sama dengan orang dari nasionality yang berbeda, nggak ada libur. Nah pokoknya intinya itu. Jadi itu adalah gambaran kondisi tentang kerja di kapal ya, dan kalian harus tahu itu. Yang ketujuh, what is your strength? Atau apa kelebihanmu? Jadi ya dalam menjawab pertanyaan ini, kalian jawablah dengan kelebihan kalian yang sekiranya itu menunjang pekerjaan ataupun menunjang juga pas kehidupan kalian di kapal gitu. Contohnya kayak gini, I'm still young, I'm not a smoker, and I don't like to drink any alcoholic beverages. I love to do exercising, and also I can adapt easily with anyone. I can work well in a team or even work individually. Nah, jadi kalian itu paparkan kelebihan-kelebihan kalian gitu. Ya kayak misal kalian masih muda, ya ini suatu kelebihan banget ini. Karena kalian pertama ke kapal itu pasti banyak kerja fisiknya. Nah, jadi umur yang muda itu merupakan suatu kelebihan buat kalian ya. Karena kalian istilahnya bisa bekerja fisik lebih kuat lah istilahnya gitu. Habis itu kalau kalian nggak merokok ya, katakanlah kalian emang bukan perokok, ya itu sebutin aja karena itu juga suatu kelebihan. Kalian nggak suka minum alkohol, itu juga kelebihan. Nah misal kayak bisa beradaptasi dengan orang lain, terus kalian orangnya easy going person, kalian bisa bekerja di bawah tekanan, terus kalian bisa bekerja baik dalam tim maupun secara individu, itu juga suatu kelebihan. Kalian bertanggung jawab, kalian selalu suka bangun pagi, itu suatu kelebihan buat kalian ya. Nah jadi itu dipaparkan aja. Yang kedelapan, tell me about your weakness, alias kasih tahu kelemahanmu. Nah ini adalah kebalikan dari pertanyaan soal kekuatan tadi ya, soal strength tadi. Dalam menjawab pertanyaan ini, kalian jangan cuma sebutin kelemahan kalian, tapi kalian sebutin juga solusi kalian untuk mengatasi kelemahan kalian, atau paparkan juga kelebihan di balik kelemahan kalian ini. Contohnya kayak gini. First, I like to sleep late at night, but I always wake up early in the morning. Second, I am a smoker, but now I'm trying to reduce my smoking habit. Third, I like to drink alcoholic beverages, but I never drink until I get drunk. Fourth, I realize that my English is not good, so now I'm taking a course to improve my English. Nah, jadi seperti itu ya cara menjawabnya pertanyaan ini. Kalian jangan lost doll dengan hanya menyebutkan kelemahan kalian tanpa kalian menyebutkan solusi untuk mengatasi kelemahan kalian. Nah, kalau kalian menjawabnya seperti itu, ya interviewer pasti akan senang gitu loh. Oh, ini orang tahu sadar diri sama kelemahannya, tapi dia mencobalah untuk mengatasi kelemahannya ini. Dan ataupun dia punya kelebihan di balik kelemahannya ini gitu loh. Bisa juga sebutkan contoh-contoh lain ya, kayak misalnya aku malu ketemu sama orang baru, akan tetapi sekarang aku baru mencoba untuk berani setiap kali bertemu dengan orang baru. Nah itu pokoknya banyak ya contoh-contoh lainnya. Dan ini dua pertanyaan ini tadi itu masalah strength dan juga weakness, itu kalian jawab sesuai diri kalian sendiri ya. Itu saya hanya memberi contoh aja. Jadi format ngejawabnya itu kayak gitu. Yang kesembilan, why we should hire you, alias kenapa kita harus mengontrak atau kenapa kita harus menerima kamu. Dalam menjawab pertanyaan ini ya, kalian harus memuji diri kalian sendiri sesuai dengan pengalaman dan juga sesuai dengan skill serta kepribadian yang kalian miliki gitu. Nah, jadi kalau kalian dapat pertanyaan ini, kalian jangan pusing tujuh keliling ya. Jawabannya itu ada di diri kalian sendiri. Contohnya seperti ini. First thing first, I'm still young, and also my experience is good enough to be in this position. I can communicate with good English, so it's not hard for me to talk with the guests and my colleagues at work. I have a good attitude. I'm a disciplined person. I never wake up late in the morning. I'm not a drinker and I'm not a smoker. I can work well with different people from different nationalities. I can adapt with any situations and conditions on board. I can work well in a team and individually. And I always listen to any suggestions to make me better, and better. Jadi kira-kira seperti itu ya cara menjawabnya. Pokoknya kalian tunjukinlah sisi positif dari diri kalian yang bisa menunjang pekerjaan kalian dan juga kehidupan kalian di kapal pesiar.
Selain itu, kalian juga harus bisa membuat interviewernya yakin bahwa kalian itu orangnya memang seperti itu. Nah, jadi kalian harus bisa mempersuasi interviewernya agar percaya dengan apa yang kalian katakan soal diri kalian. Yang ke-10, how do you see yourself 5 years from now on? Atau bagaimana kalian melihat diri kalian dalam 5 tahun ke depan? Ya, memang sih pertanyaan ini kesannya kayak hayalan gitu. Dan jawabannya kan juga harapan kalian, hayalan kalian selama 5 tahun ke depan tuh kalian udah jadi kayak gimana. Akan tetapi, ya, dari pertanyaan ini interviewer bisa mengambil kesimpulan kalian itu tipe orang yang ambisius, punya target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, atau tipikal orang yang mengalir aja, pasrah yo, kesannya kayak aku manut dalane Gusti gitu. Dan kalau saya boleh menyarankan, dalam menjawab pertanyaan ini, kalian harus menjadi tipe orang yang punya target. Jadi tipe orang yang ambisius gitu. Karena orang luar itu ya paling suka sama orang yang punya target, punya ambisi. Nah, dari orang yang punya target dan ambisi itu, ya orang tersebut pasti akan bekerja dengan keras untuk mewujudkan targetnya itu. Dan cara menjawabnya bagaimana? Seperti ini. In 5 years from now on, I will become a professional waiter in this company. I will build my own house and buy my first car. I will open a small business, develop my catering business at home, and I will have a marriage with my girlfriend. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Pokoknya kalian kayak share lah impian kalian itu apa, dan kalian anggap kalau dalam 5 tahun itu impian kalian akan terwujud. Nah, untuk durasi waktunya sendiri emang variatif ya. Kadang ada yang nanya 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Tapi yang seringnya itu biasanya 5 years ya, 5 tahun. Karena dalam kurun waktu 5 tahun itu diharapkan udah ada perubahan yang terjadi di hidup kalian selama kalian kerja di kapal. Jadi itu dia beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada new hire untuk interview ke kapal pesiar. Ya memang semua pertanyaan ini nggak akan keluar semua, akan tetapi beberapa pasti akan ditanyakan kepada kalian. Nah, semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan interview kalian agar lebih baik lagi, dan insya Allah bisa lolos ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, biarpun durasinya panjang banget. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.